Halo sob, welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel saya, Zain F. Zain. Jadi kali ini konten saya berisikan tentang tugas akhir semester saya, yaitu di mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Hasno Fikri MPD. Dan di sini untuk tugas akhir semester saya ini, saya akan membacakan suatu karya fiksi atau karya cerpen cerita pendek saya yang saya bubuhi beberapa bait puisi yang merupakan cuplikan ringkasan dari cerita pendek yang saya akan bacakan nanti, dengan berjudul Yang Terdalam, karya Fadila Redia Zain pada 23 September 2019. Yang terdalam. Setelah semua perayaan selesai, akan ku kemas semua rasa dan kusimpan di sudut kamar ingatan. Dengan banyaknya kenangan dan hanya sekedar pelampiasan dari kebosanan. Kebosanan raga yang pernah bersiasat sambil menerka takdir. Dan kini akan kutitipkan salam perpisahan pada kenangan yang tak akan kusentuh kembali. Selayaknya embun pagi yang bermunculan hanya untuk menguapkan kata pergi. Dan untuk beberapa pertanyaan yang belum ditemukan jawabannya, akan kusimpan kata maaf di sana. Dengan senyuman serta isak tangis yang menghiasinya. Maka, pejamkanlah mata. Simpan kata dan segala tanya. Lalu berubahlah menjadi sosok kau yang diam dan berteman sepi. Itulah beberapa bait puisi yang merupakan cuplikan ringkasan dari cerita pendek yang akan saya bacakan nanti. Jadi untuk cerita pendek yang saya karang ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan dua orang sahabat, sebut saja bernama Anan dan Nia. Yang ternyata dari mereka, Anan memendam suatu perasaan kepada Nia sejak Nia pindah sekolah ke SMK tersebut yang tidak pernah diungkapkan oleh si Ahmad tersebut. Tetapi menjelang kelulusan sekolah, ternyata Nia menyadari adanya sebuah perasaan itu, dan betapa terkejutnya dia, sahabat yang sudah Nia anggap seperti abang sendiri, ternyata menaruh perasaan dan sangat pintar menyembunyikan perasaan itu di dalam hatinya dalam-dalam. Dan dengan berjalannya waktu, mendekati kelulusan sekolah, ternyata perasaan Nia pada Anan semakin menggebu-gebu. Sampai muncullah suatu perasaan yang membuat Nia takut kehilangan seorang sahabat yang ia sayang sejak Nia pindah ke SMK ini tersebut. Sampai Nia memberanikan diri untuk menanyakan apakah betul Anan memang memendam itu sejak lama. Tetapi ternyata fakta dan apa yang dilakukan oleh Nia ternyata salah besar, hingga membuat sahabatnya si Anan sedikit kecewa pada Nia. Karena dulu Nia hanya menganggap perasaan yang Anan miliki ini hanya lelucon semata, dan menganggap dirinya seorang sahabat sekaligus dianggap sebagai abang, dan membuat Anan menampar dirinya dan berkata, memang benar, mana mungkin Nia memiliki perasaan yang sama sepertinya kepadanya. Sejak Anan menganggap begitu, maka rasa yang ia miliki pun berubah. Dan Anan menganggap Nia ini hanyalah sekedar sahabat manjanya yang sudah dianggap sebagai adik yang harus ia jaga. Dan sampai suatu ketika, semua perasaan itu berbalik kepada Nia. Dan kini Nia yang berbalik menampar dirinya sendiri sambil menelan mentah-mentah bahwa sahabatnya itu memang telah menganggap dirinya sebagai adik kecil manja yang harus Anan jaga. Tetapi ya sudahlah, yang bisa dilakukan hanyalah mengikuti alur yang telah direncanakan oleh Maha Pemilik segalanya.
dan akhirnya berujung kepada mengabaikan semua perasaan dan menjalani keseharian dengan biasa-biasa saja sampai momen kelulusan pun tiba. Dan memang Ananlah sang partner segalanya yang menemani setiap menitnya. Tetapi di waktu inilah Nia mengetahui bahwa Anan telah dekat dan mungkin memiliki perasaan kepadanya. Dan Nia mengetahui itu dari tatapan Anan kepadanya. Si sosok perempuan itu sangatlah berbeda. Nia mencoba membiasakan diri terhadap apa yang mengganjal pada momen penghujung sekolah tersebut. Tetapi apa yang ia lakukan ternyata semakin menyiksa batinnya hingga tak tertahan dan membuat dia menitikkan air mata. Respek Anan terhadap Nia masih sangat peduli dan menganggap Nia sebagai adik kecilnya yang sangatlah manja. Tetapi Anan menganggap titikan air yang Nia keluarkan itu hanyalah sebagai ungkapan sedih, haru, juga senang ketika kelulusan sekolah pada hari itu. Dan setelah kelulusan sekolah, Nia mengabaikan semuanya dan beberapa bulan setelah kelulusan sekolah itu, Anan tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan singkat melalui WhatsApp. Lu kayak bocah. Lu kayak bukan lu sumpah. Dan Nia hanya bisa meread di jam 19:19. Kata-kata itu yang dikirimkan membuat Nia bingung, sebingung-bingungnya, hingga terdiam dan tenggelam pada pemikirannya. Mengapa anak ini? Ada apakah sama anak ini? Dan tanda kutip kepada Anan. Ternyata Nia mengherankan sosok yang sudah berubah beberapa bulan terakhir dan membuatnya bingung. Tetapi sebenarnya dia tahu hanya pura-pura kebingungan untuk menyembunyikan kepekaan dia karena ada suatu hal yang sebenarnya diketahui dari lama. Nia pun bingung menjawab pesannya apa, tapi tak lama kemudian notif WhatsApp pun muncul kembali. Dan isinya, lu mah dulu kalau chat gua pengen curhat aja, atau pas lu ngajak ngumpul. Dan kan udah gua bilang, jangan berlebihan banget. Ntar misalkan gua deket sama perempuan lain, lu yang sakit jadinya. Kata lu bilang ke gua dulu, kan lu udah biasa. Karena itu, gua Anan gak enakan jadinya. Dan gua udah anggap lu kayak adik sendiri dan jadilah diri lu sendiri, kayak Nia yang gua kenal dulu. Isi pesan WhatsApp tersebut sontak membuat Nia terkejut karena di ujung pesan yang ia kirimkan ada suatu hal yang membuat Nia katanya dilihat sebagai Nia yang kuat, tetapi aslinya super lemah dan menjadi sangat bergetar hingga membuat matanya itu menjadi sayu dan tak sadar menitikkan butiran yang tak diinginkannya tersebut. Pasti dia tahu seorang yang sepertinya ini kini sudah berada di sudut kamar dan tak sadar kapan pindahnya, sembari memandangi, menelaah mentah-mentah, juga mengartikan kata demi kata sosok sahabatnya sekaligus atau sudah dianggapnya sebagai abang yang selama ini memendam perasaan dalam diam sejak beberapa tahun silam. Tetapi kini semua pemikiran yang terlintas di otak yang konon sebesar kacang ini tertuju pada kenangan yang sudah ia berikan selama bertahun-tahun itu dan kini sudah diibaratkan bagaikan ludes di lahap si jago merah yang melahapnya dengan lahap-lahap tetapi pelan dan juga pasti. Kata-katanya yang membuat ludes semua kenangan yang dilalui bersamanya kini tak lagi berarti dan mungkin berubah menjadi abu dan perlahan hilang seketika tertiup oleh angin yang sejuk tapi menusuk rongga dada. Dan perlahan mengetik juga balasan dengan sedikit lelucon tertawa tetapi sembari menangis.
yang isinya hahaha, ini gua, Nia, gua udah biasa aja, nggak berlebihan, aman. Dan kalau lu ngerasa risih ataupun keusik, ya gua minta maaf. Dan iya oke kalau gitu. Kalau memang lu ngomongnya gitu, ya udah, gue cabut. Dan makasih ya, sekarang gue paham gitu. Terkirim di jam 19.36. 2 menit berlalu, Anan pun membalas chat dengan kata-kata, jujur, bukannya risih, tapi takutnya lu yang sakit hati gara Anan. Kayak lu yang biasa aja lah. Ingat, gua masih kayak yang biasa gitu. Serah lu Nia, mau anggapnya apaan. Lu tahu gua masih abang lu yang dulu. Lu kayak udah bawa perasaan lagi, kata Anan. Bagaimana Nia tak hanyut terbawa oleh aliran perasaan? Pasti hampir semua sosok perempuan jika di posisi Nia yang memiliki sahabat sekaligus sudah dianggapnya seperti abang yang awalnya tak diizinkan dan tidak diberi celah untuk masuk, tetapi selalu saja mengetuk dan selalu ingin masuk ke dalam suatu perasaan tersebut. Seketika luluh, seakan berhasil menerobos benteng pertahanan yang selama ini Nia bangun untuk masuk pada perasaan itu terhadap sosok dia yang dinginnya bagaikan seorang beruang kutub ini. Dan Nia pun menjawab pesan singkat tadi dengan makasih buat semuanya. Gua kayak gini karena gua mau pergi juga dari lu. Entah kapan lagi bisa ketemu. Baik-baik di sana ya bang. Jaga sama orang yang kemarin. Jaga dia kayak lu jaga gua sebagai adik manja lu. Terkirim di jam 19.49. Sepertinya kata tadi tak salah kan? Nia bertanya-tanya terus. Dan karena sudah berterima kasih padanya yang telah memberikan banyak sekali kenangan yang indah, sebenarnya sudah dianggap sebagai sosok sahabat juga abang yang selalu menemani kala susah ataupun senang. Sebenarnya sudah dianggap seperti itulah. Tetapi lebih tepatnya ketika saya terpuruk, pasti selalu ada dia yang mendorong maju ke depan agar tak tumbang di tengah jalan. Selain berterima kasih padanya, sekaligus berpamitan undur diri, dan saya juga baru sadar selama ini berarti kehadiran sosok saya yang ternyata terhambat membuka hati ini memang sudah tak ingin dimasuki kembali. Berbeda dengan dia yang tak seperti biasanya yang dingin. Menurut saya tak banyak berkata, membalas pesan seperlunya, tapi balasannya sangat menyakiti perasaan yang langsung terbesit di otak itu lebih dari cukup untuk menyudahi semua benih yang sudah ditaburnya dulu. Ya sudahlah, bagaimana lagi? Mungkin stop, sudahi sampai di sini percakapan kali ini. Karena topik dan pesan singkat tadi memungkinkan untuk menutupkan kembali rongga perasaan yang sempat diizinkan singgah untuk masuk. Tapi akhirnya tak sungguh, hanya sebentar dan memilih untuk menyudahi perasaan ini. Kini selalu saja saya menyalahkan diri sendiri karena sudah menaruh perasaan pada sosok sahabat sendiri yang berbeda dari sahabat lainnya. Dan kini membuat saya tiba-tiba seketika merindukan masa-masa baju praktek, baju putih abu, ketika saya berada di bangku sekolah dulu, menjadi ratu yang diratukan dahulu, ya penuh dengan kisah, kasih, haru, juga
air mata. Flashback di zaman SMK dulu. Ya mungkin sekian cerpen yang saya tuliskan, mohon maaf banyak kesalahan kata yang saya lontarkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Zain F. Zain. Terima kasih.